Baiklah, kita akan membahas tentang Kabupaten Morowali. Morowali adalah sebuah kabupaten yang berada di Provinsi Sulawesi Tengah, Indonesia. Ibu kota kabupaten sekaligus pusat administrasi terletak di Kecamatan Bungku Tengah. Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri, nama Morowali berasal dari bahasa suku Wana yang berarti gemuruh. Morowali adalah kabupaten yang terluas ke-10, terpadat ke-9, dan memiliki populasi terbanyak ke-12 di Sulawesi Tengah. Kabupaten Morowali terdiri dari 9 kecamatan, 7 kelurahan, dan 126 desa. Morowali berbatasan dengan Morowali Utara di bagian barat laut, Sulawesi Selatan di bagian barat dan barat daya, serta Sulawesi Tenggara di bagian timur laut. Morowali mungkin lebih dikenal sebagai kawasan industri, terutama sebagai kawasan penghasil nikel. Tetapi selain sebagai kawasan industri, Morowali memiliki keindahan alam yang berpotensi untuk dikembangkan menjadi destinasi wisata terkenal dari Sulawesi Tengah. Kabupaten Morowali sebelumnya merupakan bagian dari Kabupaten Poso. Kabupaten Morowali menjadi salah satu daerah otonom bersama 2 kabupaten lainnya di Provinsi Sulawesi Tengah. Pada saat dibentuk pertama kalinya, ibu kota Kabupaten Morowali bertempat di Kolonodale. Sekarang ibu kota definitif sesuai undang-undang telah difungsikan sejak 2 Mei tahun 2006, yakni di Bungku, Kecamatan Bungku Tengah. Kabupaten Morowali memiliki 13 kecamatan dengan wilayah daratan yang terluas adalah Kecamatan Mori Atas, yaitu 2.557,74 km atau 16,51% dari luas daratan Morowali. Sementara wilayah terkecil adalah Kecamatan Menue Kepulauan, yaitu sebesar 223,63 km atau 1,44% dari total luas daratan Kabupaten Morowali. Jumlah desa di Kabupaten Morowali sebanyak 240 desa. Bila dirinci menurut topografinya, 169 desa berupa tanah datar, 74 desa berupa perbukitan. Berikut ini ada deretan-deretan nama desa yang ada di Kabupaten Morowali. Nah, sekarang ada beberapa tempat wisata yang terletak di Kabupaten Morowali. Yang pertama adalah yang kedua ada wisata Baho Pombinem. Kepulauan ini letaknya ada di Kecamatan Bungku Selatan, Sulawesi Tengah. Pesona yang dihadirkan oleh pulau ini tentu saja pantainya dan juga keindahan bawah lautnya. Pulaunya dikelilingi oleh pantai berpasir lembut. Air lautnya jernih, dihiasi dengan jajaran terumbu karang. Kemudian ada air terjun Veranomata. Air terjun Veranomata merupakan keindahan alam yang berada di desa Ipi. Air terjun ini dapat dijadikan pilihan saat singgah di Kabupaten Morowali. Tempatnya belum terlalu banyak dikenal orang. Sampai di air terjun, telinga akan dimanjakan dengan suara derasnya air terjun yang meluncur dari ketinggian. Air terjun Veranomata memiliki ketinggian yang beragam dari 2 sampai 10 meter. Kemudian yang keempat ada tempat wisata Gua Aloh.
Selain kawasan pantai, nyatanya Morowali pun mempunyai keindahan gua yang menakjubkan, ialah Gua Alo yang berada di kawasan Pulau Semborik. Gua Alo merupakan gua yang basah pada bagian mulut gua. Ketika memasuki Gua Alo, kamu akan melihat sisi lain berasal dari gua berukuran tinggi ini bersama dengan lebih dari satu gundukan pasir. Yang kelima, ada tempat wisata Baho Pombine. Baho Pombine merupakan destinasi wisata alam yang berupa air payau yang dikelilingi keindahan alam berupa tanaman bakau, pohon sagu, dan lanskap gunung Meteantina. Nama Baho Pombine diambil dari sejarah lahirnya tempat permandian tersebut. Diceritakan dahulu kala seorang nenek berilmu sering mandi di tempat tersebut, sehingga dinamakan Baho Pombine. Baho artinya air dan Pombine artinya seorang nenek yang sering mencuci di tempat itu. Alam hijau dan asri terlihat cantik saat tercermin di air payaunya. Tempatnya cocok untuk sekedar merenung dan menenangkan diri, juga rehat sejenak dari setiap rutinitas keseharian. Selain tempat wisata, Morowali juga memiliki banyak kebudayaan. Salah satunya adalah tarian dari Morowali. Tari Luminda, satu dari sekian banyak tari tradisional Sulawesi Tengah yang kerap ditampilkan dalam acara resmi, pemerintahan maupun pesta rakyat. Kata Luminda berasal dari bahasa Bungku. Lumi yang berarti halus dan atau perlahan-lahan, dan mepinda yang berarti menginjakan kaki atau bergerak. Asal muasal tari Luminda pada hakikatnya merupakan sebuah akulturasi budaya antara Kerajaan Buton dan Kerajaan Bungku. Akulturasi yang dimaksud yaitu tari Linda suku Langkeno dan tari Mohasili atau Timendeako Samba yang merupakan tarian suku Bungku. Terdapat 4 gerak dasar dalam tari Luminda, yaitu Tumadeako Samba, Palampadan, Losa-losa sebagai gerak melingkar, dan juga Tumadentina. Selanjutnya ada alat musik dari Kabupaten Morowali. Yang pertama ada santu. Santu merupakan alat musik tradisional Sulawesi Tengah yang masih tergolong ke dalam jenis alat musik idio, kardofon atau sejenis dengan sitar tabung. Alat musik santu merupakan alat musik yang dibuat dengan menggunakan bahan bambu. Kemudian ada alat musik pare atau paree, merupakan alat musik tradisional Sulawesi Tengah yang dibuat dengan menggunakan bahan bambu yang dibelah dan salah satu bagian ujungnya dibuat menjadi runcing seperti paruh burung. Selanjutnya ada alat musik ganda. Ganda atau bisa disebut juga dengan kanda merupakan alat musik tradisional Sulawesi Tengah yang dimainkan dengan cara ditabuh seperti alat musik gendang, di mana alat musik ganda ini mempunyai bentuk mirip dengan alat musik tifa. Kemudian ada alat musik gimba, merupakan alat musik tradisional Sulawesi Tengah yang tidak tahu pastinya berasal dari mana. Alat musik gimba ini mempunyai bentuk panjang dan juga bulat yang dibuat dengan menggunakan berbagai bahan, diantaranya kayu, kulit anoa, kulit sapi, kulit kerbau, dan juga rotan. Kemudian ada alat musik geso-geso, merupakan alat musik tradisional Sulawesi Tengah yang awalnya bernama Pak Geso-geso, tetapi masyarakat lebih mudah menyebutnya dengan nama geso-geso. Alat musik ini hanya mempunyai satu dawai yang bisa dimainkan dengan cara digesek dengan menggunakan alat penggesek. Kemudian ada alat musik talindo. Talindo merupakan alat musik tradisional Sulawesi Tengah yang berjenis sitar berdawai satu, di mana alat musik ini dibuat dengan menggunakan berbagai bahan, diantaranya adalah kayu, tempurung kelapa, dan juga senar. Kemudian ada alat musik tatuba, merupakan alat musik tradisional Sulawesi Tengah yang dibuat dari bahan bambu dan mempunyai dawai. Tutuba merupakan alat musik tradisional dari suku Towana.
Suku Towana merupakan penduduk asli yang ada di wilayah Wana Bulang, yakni di wilayah Kabupaten Morowali. Selanjutnya ada alat musik yori, merupakan alat musik tradisional Sulawesi Tengah yang dibuat dengan menggunakan berbagai bahan alam seperti kulit pelepah enau dan juga tali yang dibuat dengan menggunakan kulit kayu. Kemudian yang selanjutnya akan kita bahas adalah adat istiadat, baju tradisional, dan juga rumah adat yang ada di Kabupaten Morowali. Kemudian ada baju tradisional dari Kabupaten Morowali. Ada baju adat lambu untuk para wanita Morowali yang berbentuk seperti blus dengan lengan panjang. Baju tradisional ini identik dengan warna merah. Pakaian adat Sulawesi Tengah biasa dipadu-padankan dengan rok panjang atau hawi yang dihiasi motif rantai yang berwarna kuning. Selain kebudayaan yang ada di Morowali, ada juga kuliner yang khas dari Kabupaten Morowali. Salah satu kuliner yang paling dikenal masyarakat Morowali adalah tolimbu. Kuliner ini berbahan dasar ubi kayu. Jenis ubi kayu yang sering digunakan yakni ubi kayu yang memiliki tekstur keras atau sering disebut ubi pahit. Tolimbu akan lebih nikmat jika disajikan dengan ikan asin dan dabu-dabu sejenis sambal rica-rica yang dicampur tomat dan bawang merah. Tolimbu juga paling lezat disajikan dengan ikan bakar, gurita, kima, atau sejenis karang-karangan. Cara penyajian tolimbu sendiri yaitu pertama-tama ubi dikupas, kemudian ditaruh di karung dan direndam dengan air laut hingga 1 malam. Kemudian, ubi tersebut diangkat dan dicuci sampai bersih dengan air tawar. Setelah itu, dikeringkan di atas sinar matahari hingga 3-4 hari. Lalu, proses pembuatan tolimbu akan masuk pada pengirisan. Daging ubi yang sudah dikeringkan diiris tipis-tipis lalu direndam kembali hingga 2 menit guna menghilangkan rasa asin dari air laut. Setelah itu, proses pangan tolimbu ini masuk kepada tahap pengukusan, mirip seperti mengukus nasi. Ubi yang telah dihaluskan nanti akan mengembang dan lembut, warnanya coklat muda. Bila sudah lembut, proses pembuatan tolimbu sudah selesai. Makanan tersebut sudah bisa dihidangkan dengan lauk pauk.